Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore, Bu. Oke, sesuai kesepakatan minggu kemarin kita bertemu lagi hari ini. Nah, gimana nih kabarnya nih teman-teman? Puji Tuhan Alhamdulillah, baiknya nggak terpaksa ya. Kenapa ini? Mesku. Soalnya ada kegiatan di Iya, juga. ngerjain project juga, Bu. Oh gitu. Bikin video juga Bu sampai malam. Wah, jadi kalian capek karena kekuras gitu ya? Energinya ya. Tidak apa-apa. Terima kasih ya, kalian sudah mau menyempatkan juga di saat sibuk-sibuknya gitu ya. Oke, kita kemarin kan sudah membahas tentang kontrak, mas terbuka tertutup. Nah sekarang saya ingin tahu nih permasalahan kalian satu-satu nih. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat gitu ya tentang permasalahan kalian. Mungkin dari Mbak Fani dulu deh, silakan. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Jadi, permasalahan saya itu kayak tema ya, Bu, ya. Kayak tema yang saya pilih itu penuh tugas. Nah, saya itu sering kayak apa ya, mengerjain tugas itu kayak mepet gitu loh, Bu. Apalagi kan sekarang saya tuh skripsian gitu ya. Nah, waktu bimbingan juga itu saya kayak ngerjainnya itu sebelum waktu bimbingan, maksudnya kayak misal sekarang bimbingan. Nah, 2 hari sebelum bimbingan tuh saya baru ngerjain kayak gitu, jadi mepet deadline. Kayak suka apa ya, berarti Kayak ngeremehin gitu. Ngeremehin ya. Kalau dari Mbak Elvira? Kalau dari saya ya Bu, saya kan sering menghindari mengerjakan tugas juga. Kalau misalnya mengerjakan tugas itu sampai kayak yang cepat dikatakan juga kayak sampai mepet. Bahkan kan kasus sekarang kita juga kerja proposal, jadi banyak tugasnya itu sampai kayak itu sih Bu, kerjaan deadline. Sama hampir sampai kan Mbak Fani. Kalau dari Mas Menurut saya ya hampir sama juga sih Bu, ya. Terkait dengan penundaan tugas begitu. Dan yang saya rasakan sekarang ya kayak overthinking gitu. Jadi selain menunda tugas, Mas Awad juga overthinking ya, karena mungkin takut gak sesuai atau gimana gitu. Oke, kalau dari Mbak Jian sendiri? Kalau saya sih ini Bu, lebih kayak kalau nggak bisa itu jadi kayak malas buat ngerjain itu. Jadi lebih ke kalau apa tugas yang diberikan oleh dosen itu terlalu sulit mungkin ya bagi kamu, jadi kayak mager gitu, menyepelekan juga sama seperti teman-teman. Oke, dari permasalahan kalian berempat itu hampir mirip walaupun beda konteks gitu ya. Nah, oke, dari permasalahan kalian berempat nih, nggak mungkin kan kita langsung bahas kedudukan, kita harus satu-satu. Nah, kira-kira mau permasalahan yang mau dibahas, mungkin dari saya dulu dan Mbak Elvira. Oke, boleh. Mungkin bahkan sih Bu. Nih, oke. Kenapa nih? Mungkin kan semuanya masalah kita hampir sama semua ya Bu. Mungkin kebapan itu kayak lebih greget lah gitu. Lebih ke greget gitu Iya. Kalau dari masalah sendiri, Kalau saya sih ya ikut-ikut si akhirnya juga sih, karena saya dengar tadi dengan Mbak Faninya cerita masalahnya itu kan tadi secara singkat, terus Mbak Faninya jawab ya lama, kayaknya udah urgent banget sih masalahnya. oke, lebih urgent banget gitu ya. Oke, kalau dari Mbak Jian sendiri gimana? Ya sama sih Bu, kayak teman-teman ya. Kayaknya nyambung gitu kalau sama masalah saya. Jadi kayak kalian berpikir bahwa permasalahan kalian ini hampir
sambung menyambung gitu ya dengan Iya. alasan dari Mbak Fani. Oke, kita balik ke Mbak Fani. Kira-kira Mbak Fani setuju dengan pendapat teman-teman atau mau gimana? Ya nggak apa-apa Bu. Kalau permasalahan saya dulu yang dibahas nggak apa-apa. Ikhlas ini. Ikhlas Bu. Oke. Baik, kayak gitu kita sudah sepakat bahwa permasalahan dari Mbak Fani terlebih dahulu yang dibahas ya teman-teman. Nah, sekarang kita ke Mbak Fani dulu nih. Mungkin bisa diceritakan lebih detail nih, kayak permasalahannya seperti apa sih yang Mbak Fani alami dengan menunda tugas ini? Jadi kan kayak saya tadi cerita jauh ya Bu, kan mulai saya tuh menjalani mulai skripsi ini itu kayak ngeremehin, dan jadi kayak nanti dulu ngerjain tugasnya, terus kalau saya kayak ada niatan mau ngerjain itu terus ada notifikasi HP itu jadi kayak ketinggalan gitu loh Bu. Maksudnya pekerjaan yang mau dibahas yang mau dikerjakan itu jadi nggak kepegang, jadi mainnya itu HP. Nah saya itu pinginnya itu kayak nggak mepet sama deadline, dan kayak ada semisal mungkin saya bisa mengejar sama teman-teman kan. Sekarang teman-teman itu sudah ada di bab 2, bab 3 gitu kan. Dan sedangkan saya itu bab 1 gitu belum selesai juga. Nah saya itu ingin mengejar teman-teman kayak gitu. Jadi kayak ya udah, tapi rasa malas ini ada gitu. Oke, jadi berarti Mbak Fani itu lebih ke apa ya, ketika ke distract gitu ya secara kayak ke distract dengan notifikasi dari teman-temannya itu ya, mungkin ada info apa mungkin dari kelas atau hot news apa gitu ya, makluman anak mahasiswa gitu kan. Nah kan dari rasa malas itu mungkin ada perilaku yang mungkin bisa mempengaruhi Mbak Fani ini. Kira-kira perilaku yang seperti apa sih yang ketika Mbak Fani mencoba? Mungkin kayak karena terlalu malas gitu ya, mungkin ya kayak terlalu malas, terus habis itu kayak duh malas sih tak gebrak mejanya atau gimana gitu. Oh perilaku ya waktu saya males gitu Iya. ya. Kalau perilaku males itu ya udah kayak saya nggak apa ya, fokus sama HP aja sih Bu. Kayak semisal kalau waktu males itu ya udah nggak mau megang apapun, saya tuh menyendiri gitu sih. Oh berarti perilaku yang Mbak Fani munculkan itu kayak cuek dengan sekitar, Iya. terlalu fokus dengan satu titik gitu ya. Oke. Nah teman-teman tadi sudah mendengarkan cerita dari Mbak Fani kan tentang malas mengerjakan tugas karena mepet-mepet karena notifikasi juga, terus mepet deadline juga, terus sampai muncullah sebuah perilaku bahwa cuek dengan sekitar. Nah menurut kalian permasalahannya seperti apa sih yang kalian alami juga? Apakah hampir sama seperti Mbak Fani atau ada yang sedikit berbeda? Mungkin dari Mbak Jan dulu deh. Kalau dari saya sama sih seperti Mbak Fani, tapi kayak lebih gimana? Lebih kayak memprioritaskan itu sih. Jadi kamu tuh malesnya lebih ke pengen tidur gitu ya, kayak hampir sama dengan Mbak Fani, cuma bedanya kamu lebih memilih untuk tidur gitu. Oke, kalau dari Mas Fani sendiri bagaimana? Kalau dari saya kan hampir sama kan kesalahannya itu, dan yang saya lakukan sih ya itu sih lebih ke tunda-tunda gitu mengerjakannya. Dan solusi yang saya lakukan itu sih, saya mengerjakannya dengan kayak deadline-nya besok gitu. Kayak udah
tujuh sampai enam tugas gitu dikerjain satu kali gitu. Jadi kayak ketika ada 7 atau 8 tugas gitu ya, kamu tiba-tiba langsung dikerjakan hari itu Iya, juga, padahal semangat jadinya kan. Iya. besok gitu ya, harusnya Iya. bisa dikerjakan di lain waktu yang mungkin sebelum itu gitu ya. Oke, kalau dari Mbak Elvira sendiri, Kalau dari saya sendiri ya bukan hampir sama juga sama seperti yang Mbak Fani. Dan mungkin kalau misalnya saya di posisi Mbak Fani juga, saya mungkin sampai stres juga. Karena apa? Saking numpuknya itu tugas, saya begitu stres. Terus kalau misalnya nanti kontrol emosi juga mungkin. Kadang saya kalau misalnya banyak tugas saya emosi seperti itu. emosinya seperti apa itu kan? Emosi itu kadang kalau kita Kayak- terlalu jengkel itu kan ada reaksinya Iya. gitu kan. Nah itu reaksi Kayak, seperti apa yang kamu buat? mungkin kayak sampai teriak-teriak loh. Gitu. Oke. Nah kita balik lagi ke Mbak Fani. Nah, Mbak Fani, ketika kamu mengalami hal ini, berapa lama sih kamu mengalami permasalahan seperti ini? Maksudnya permasalahan seperti apa? Sudah berapa lama kamu Oh, ikut ini gitu loh? Maksudnya permasalahan ini tuh sudah berapa lama, dari SMA kah atau akhir ini? iya dari SMA juga sih Bu, kayak ngerasa males gitu ya. Terus ke bawah sampai perkuliahan sekarang. Jadi karena terbiasa gitu ya. Iya. Oke. Nah, ketika Mbak Fani itu tadi bilang sampai cuek ke publik gitu ya ibaratnya ya, cuek ke publik, kira-kira apakah orang tua Mbak Fani itu mendukung Mbak Fani juga, atau ada respon-respon orang lain seperti apa yang orang tua Mbak Fani lakukan? Untuk orang tua sih nggak tahu sih Bu, karena ya saya kalau males tuh ya menyendiri, karena nggak mau kayak merepotkan orang-orang di sekitar juga. Jadi rasa itu saya pendam sendiri, kayak itu kan masalah saya, terus itu kayak ya udah perbaiki sendiri kayak gitu. Jadi ya udah saya sendiri aja. Jadi orang tua itu kayak nggak tahu gitu. Jadi lebih ke orang tua itu kayak mungkin cuek aja gitu, nggak tahu kamu di kamar ngapain, Iya. mungkin dikirain ngerjain juga gimana gitu ya. Oke, kalau dari teman-teman kan mungkin Mbak Fani juga mempunyai teman dekat, sering sharing ya, mungkin kalau dari teman Mbak Fani sendiri responnya seperti apa? Sama sih Bu, kayak apa ya, nggak, mungkin ada beberapa yang support kayak gitu. Saya cerita kalau gini-gini, support lah teman. Terus kadang juga saya tuh nggak cerita kayak ke temen gitu, saya pendam sendiri juga sama kayak yang orang tua tadi. Oke, saya izin klarifikasi tentang supportnya. Supportnya temennya Mbak Fani ini mensupport mensupport Mbak Fani untuk cuek ke publik, atau support untuk kamu jangan kayak gitu, harusnya kayak gini gitu. Iya, supportnya itu kayak kayak intinya kayak lawan rasa malasnya itu tadi. Jadi lebih positif Iya, gitu lebih ya. positif, Oke, berarti kayak gitu. dalam dunia pertemanan Mbak Fani itu juga mendukung ya, walaupun orang tuanya Mbak Fani juga mungkin karena Mbak Fani tertutup, jadi Iya. tidak terlalu jauh untuk mengetahui Mbak Fani gitu kan. Oke, kalau dari teman-teman nih, dari orang tua atau dari teman-teman, adakah yang mensupport kalian? Mungkin dari Mbak Elvira dulu ya. Kalau dari saya sendiri ya Bu, kan saya sekarang jauh dari orang tua ya Bu. Jadi kadang mereka kayak kalau saya telepon itu kayak kalau misalnya saya curhat, saya malas saya gini.
kayak berikannya semuanya kayak sabar, terus kayak kasih support gitu juga Bu. Nah, terus kalau dari teman-teman juga ya sama Bu, kalau misalnya mengerjakan tugas mereka tuh kayak saling mendukung gitu. Kayak jadi sama-sama mendukung, Sama mendukung. jadi kasih positif lah buat penyemangat Iya. gitu. Oke. Kalau dari Mas Noah sendiri? Kalau dari saya sih, dari teman-teman maupun orang tua saya, supportnya itu dalam bentuk ceramah gitu. Oke. Misalnya kayak makanya jangan males kamu, jangan main keluyuran begadang gitu. Itu dan hampir sama juga sih yang diceramain sama teman-teman juga. Jadi kayak sebenarnya mereka mencoba untuk memberikan kamu pemahaman Kesadaran bahwa gitu. iya kalau nggak boleh bermalas-malasan biar nggak terlalu tugasnya menumpuk gitu ya. Oke, kalau dari Mbak Jen sendiri? Kalau dari saya sih, kalau orang tua saya tahu itu marah gitu. Terus juga kalau dari teman saya juga disupport. Ya kalau nggak bisa ngerjain itu ya tanya, jangan malah kayak males-malesan terus ditinggal gitu. Jadi dari kedua orang tua dan juga teman Mbak Jihan juga mensupport juga sama seperti teman-teman yang lain, diberikan penyemangat dan juga solusi pertama gitu ya. Oke, ketika Mbak Fani belajar itu kan pasti ada cara-cara yang Mbak Fani keluarkan, mungkin dengan suasana yang sepi kah, harus ada yang ramai atau gimana. Mungkin Mbak Fani bisa ceritakan ke saya nih. Oke Mbak Fani, dari gaya belajar yang Mbak Fani keluarkan ini ketika Mbak Fani nggak malas seperti apa sih? Terus yang menjadi kelemahan Mbak Fani selain notifikasi tadi, apa mungkin bisa dijelaskan? Ya mungkin dari rasa melawan rasa malas saya itu mungkin saya kayak mengumpulkan niat atau kayak ada ekspektasi buat nanti ngopi sambil ngerjain tugas. Nah itu kan buat saya kayak moodnya nambah-nambah kayak gitu. Terus kalau semisal yang selain rasa malas kayak notifikasi HP tadi itu kayak suasananya bosan, terus kayak di rumah itu kayak hening. Saya tuh juga suka kalau ngerjain tugas itu yang hening kayak gitu, terus ada lagunya kayak gitu sih Bu. Oke, berarti Mbak Fani ini lebih ke suka yang hening gitu ya. Cuma kadang Mbak Fani merasa jenuh karena di tempat itu aja kayak nggak ada inspirasi baru gitu ya. Suasana baru kayak gitu. Kayak dari teman-teman nih, dari cerita Mbak Fani tadi mungkin ada hal yang sama kah atau ada yang berbeda? Mungkin dari Mbak Elvira dulu ya. Oke, dari saya dulu ya Bu. Kalau saya punya itu kalau gaya belajarnya saya sendiri ya Bu, saya itu kan paling suka namanya kalau kerja tugas itu musik. Itu yang pertama, musik. Terus saya paling, dan yang tidak saya suka itu kalau misalnya ada teman yang kayak misalnya datang langsung gosip itu paling satu shock. Karena apa ya Bu, itu kan mengganggu juga, jadinya nanti kebablasan gitu loh Bu ya tuh. Terus sama seperti yang Mbak Fani juga bilang tadi kayak suasana baru gitu, saya pengen kayak suasana baru, males gitu yang kayak suasana itu aja terus. Jadi hampir sama, cuma ditambahin kalau temen gosip jadi ikut ke Iya, itu gitu ya. betul. Oke, gak tambah ngerjain tugas gitu ya. Malah gosip. Oke, kalau dari Mas Noah sendiri? Kalau dari saya sih sama juga ya dengan Mbak Elvira.
nggak boleh ada orang di sekitar saat kita mengerjakan tugas, sama punya niat juga gitu ya. Oke, berarti kayak Mas Wawan itu kan tadi bilang sering nongkrong dan lain-lain karena nggak ada niat untuk mengerjakan, Iya, nggak ada jadi niat. kayak niatnya itu belum kekumpul gitu Iya. ya. Oke. Kalau dari Mbak Jiran sendiri, Mungkin sama kayak Mbak Fani ya kan. Kalau misalnya lagi males gitu itu bisa tugas di luar, terus lebih sendirian gitu daripada bareng sama teman-teman. oke, berarti hampir sama dengan teman-teman lain ya. Salah satunya itu ya menyendiri, terus dengan kehidupannya sendiri lah gitu ya, kayak cuek aja, jadi biar lebih fokus gitu ya. Oke, Mbak Fani, tadi Mbak Fani sudah menyebutkan kan perilaku Mbak Fani tadi ya Mbak Fani ya. Jadi Mbak Fani tadi kan sudah menyebutkan malas, terus juga sampai cuek sekitar, terus Mbak Fani juga pengen jenuh, terus tadi perilaku yang positif tadi lebih berbagi sekitar. Mungkin kalau Mbak Fani kurang, mungkin bisa berinteraksi dulu biar nambah mood booster gitu ya kalau kata zaman sekarang gitu kan. Terus sama suasana yang baru untuk mencari inspirasi yang baru gitu. Oke. Dari tujuan utamanya dari Mbak Fani ini apa nih kira-kira mengikuti ini? Tujuan saya ini sih Bu, kayak bisa nggak mepet sama deadline kalau ngerjain tugas kayak gitu. Terus kayak ngerasa lawan malas yang kayak berlebihan kayak gitu. Oke, mungkin dari teman-teman mungkin bisa menambahkan sedikit tujuan dari Mbak Fani, mungkin bisa sebagai masukan aja buat Mbak Fani. Mungkin dari siapa dulu nih yang mau mengajukan diri? Saya jadi Boleh. ya mungkin dari saya kalau tujuannya tadi sudah cukup ya Bu, karena apa kan bakal bilang tadi kan malas gitu kan Bu. Nah itu mungkin bisa yang seperti Mbak Fani bilang tadi kayak melawan rasa malas gitu juga. Terus sibuk. Oke, hampir sama ya. Mungkin dari Mas Wawan ada tambahan? Kalau dari saya sepakat sih dengan rencana dari Mbak Fani ya. Ya, kalau dari taman dari saya ya, Mbak Fani untuk tetap itulah konsisten dan komitmen gitu dalam dirinya gitu. Oke, kalau dari Mas Jiran sendiri? Kalau dari saya sih mungkin bisa melawan rasa malasnya itu tadi, kayak nongki atau gimana gitu yang menurutnya nyaman gitu. Oke, tadi kan teman-teman sudah menunjukkan kan tujuan dari ada yang komitmen, terus ada yang nunggu dulu baru nyelesain tugas. Itu bisa bisa dilakukan, bisa juga tidak. Itu tergantung ke diri Mbak Fani sendiri itu ya. Oke. Sekarang saya mau kasih Mbak Fani teknik nih. Jadi ada yang namanya teknik kontrak perilaku. Nah, gimana? Kalian ada yang pernah dengar nggak kontrak perilaku itu seperti apa? Belum, oke, belum pernah ya. Jadi kontrak perilaku itu adalah perilaku yang tadi kayak tidur, nongkrong aja, terus cuek sekitar, itu bisa jadi batasan Mbak Fani untuk menjadi perilaku yang lebih positif gitu loh.
Jadi saya mempunyai teknik. Nah ini runtutan gitu ya untuk teknik kontrak perilaku tadi. Nanti yang lain bisa ambil di ruangan saya ya. Berarti saya lupa soalnya. Jadi yang pertama itu ada identifikasi masalah. Nah di sini itu kalian mendeskripsikan permasalahan kalian. Tadi kan tentang menunda belajar, terus ada yang sibuk nongkrong, terus tidur. Nah itu bisa dituliskan di situ. Jadi masalah yang dihadapi itu ketika kalian mengalami permasalahan itu tadi. Hari itu kalian ngapain? Ada masalah apa? Maksudnya kayak males banget sampai ya itu tadi kayak tidur atau apa, mungkin ada permasalahan yang bisa ditulis di sini gitu ya. Terus tujuan perubahan. Nah, kan tadi udah menyebutkan masalah yang dialami. Nah pasti ada tujuan kan untuk merubah permasalahan itu tadi. Nah itu bisa ditulis di situ. Nah terus ada tujuan dan sasaran perilaku yang diinginkan. Nah itu ada tujuan utama. Nah itu kayak tujuan utama itu yang seperti apa sih yang pengen kalian capai gitu loh, kayak kedepannya tuh kalian tuh pengen kayak gimana, terus dari besok atau di masa depan itu seperti apa yang kalian inginkan. Nah terus sasaran yang ditetapkan. Nah sasaran yang ditetapkan itu kayak gimana, misalnya tadi ada yang cuek dengan sekitar, mungkin sasarannya kayak lebih peduli lah atau apa gitu ya. Itu sesuai dengan diri kalian masing-masing. Nah tindakan yang akan dilakukan, jadi di situ kalian harus mendeskripsikan langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan yang kalian suka tadi. Misalnya tadi peduli dengan sekitar. Nah itu langkahnya seperti apa untuk bisa mencapai tujuan peduli dengan sekitar itu tadi kayak gimana, itu bisa dijelaskan langkah-langkah step by step kayak gitu. Nah yang terakhir itu ada konsekuensi, dimana konsekuensi ini kalian kayak ketika konsekuensi. Jadi di situ kan ada tulisan konsekuensi. Nah konsekuensinya itu ketika kalian berhasil, kalian tidak perlu nulis, tapi kayak apa ya, perjanjian diri gitu loh. Ada yang namanya konsekuensi teman-teman. Itu kan ada tulisan jika saya. Nah itu bisa dilanjutin, jika saya tidak melakukan tujuan atau langkah-langkah tersebut saya akan ngapain. Jadi kayak sebagai apa ya, pembatas buat kalian gitu loh, biar kalian nggak berlarut-larut dalam permasalahan yang kalian alami itu tadi. Mungkin bisa kasih dari Mbak Manini tadi kan permasalahan tadi tentang jokes kita, mungkin bisa kasih tahu konsekuensi seperti apa yang kami inginkan. Jadi konsekuensi yang saya inginkan kalau semisal kayak malas gitu ya, malas nanti ditulis, terus konsekuensinya mungkin belajar atau kerjain kayak lebih kayak 2 kali lipatnya gitu loh Bu, kalau belajar kayak gantiin rasa malas kayak gitu loh. Oke, berarti disitu kan ada tulisannya jika saya, berarti nanti jika saya tidak mengerjakan tugas atau malas, saya akan belajar 2 kali lipat dari hal yang dijanjikan tadi kayak gitu. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan? Sudah Bu. Berarti ini pekerjaan rumahnya ini buat bersama ya, bersama, tapi sesuai dengan permasalahan masing-masing. Jadi kan biar saling belajar gitu, walaupun permasalahan mungkin ada yang berbeda, tapi ketika mengalami hal yang sama kalian bisa belajar, oh
kemarin permasalahan Mbak Fani tentang ini, saya ternyata di fase ini mengalami hal tersebut. Jadi kalian bisa apa ya, udah tahu gitu loh ketika mengalami permasalahan yang sama kayak gitu. Oke, sampai sini mungkin ada tanya lagi. Sudah Cukup ya. Oke, kalau gitu kita akan ketemu minggu depan. Jangan lupa dibawa untuk lembar evaluasinya itu tadi, biar ketika kita bertemu itu bisa kita evaluasi nih apakah yang Mbak Fani lakukan itu sudah berhasil atau belum. Ketika belum berhasil, mungkin kita bisa cari cara-cara yang lain biar lebih efektif dan juga sebagai pembelajaran buat kalian gitu. Iya Bu. Oke, kalau gitu sampai jumpa di minggu depan. Sehat selalu. Terima kasih juga ya Ibu. Kalau pulang ya macet. Ya, Tetap terima semangat kasih. ya semuanya. Terima kasih. Jadi pamit, Bu. Ya. Assalamualaikum.